ngomongin apa lagi ya, bingung juga gue mau ngomongin apa gitu. Dulu itu sebenarnya gue itu terlahir bukan sebagai Grab, bukan sebagai ojol teman-teman. Jadi setiap ojol itu pasti mempunyai kisah dulunya teman-teman. Jadi nggak dari kecil gede jadi Grab, nggak gitu juga. Jadi dulu itu gue sempat kerja di tempat lain. Gue itu lulusan tahun 2008, sempat kerja juga di salah satu perusahaan, namanya itu PT Indomalco Prismatama atau Indomaret, helper di salah satu lokasi di Depok. Pernah juga gue kerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Mungkin nama ini nggak terlalu jarang orang dengar, nggak terlalu jarang, berarti sering, nggak terlalu awam lah orang dengarnya, yaitu Alfamart teman-teman. Gue pernah juga kerja di Alfamart, pernah juga gue ke Karawang gawe jadi teknisi ATM. Walaupun emang gue nggak punya basicnya itu teknisi, nggak punya. Padahal sekolahan gue lulusnya itu Al-Hikmah Aliyah, tapi masuk di teknisi. Tapi waktu itu sih dididik dulu di Jakarta. Setelah 3 bulan baru dioper ke Karawang. Itu syarat masuknya itu gampang banget. Syarat utamanya adalah mau ditempatkan di seluruh cabang di seluruh Indonesia, bersedia ditempatkan di mana aja. Nah di situ kan sekitar ada 20 orang ya waktu gue ngelamar. Nah yang enggak bersedia silakan berdiri dan keluar. Yang diam di kursi, yang di kelas, di tempat itu yang diterima semuanya teman-teman. Jadi semua yang bersedia langsung diterima dan dididik selama kurang lebih 3 bulan di Jakarta. Setelah 3 bulan baru ada yang dioper ke Bali, ke Karawang, ke kota-kota lain. Waktu itu gue kebetulan dapetnya itu ke Karawang. Gue cuma bertahan selama satu tahun kerja di teknisi ATM itu. Untuk gajinya sih sebenarnya lumayan deh teknisi ATM. Dia waktu gaji UMR 3,5 aja, kalau teknisi ATM itu bisa 4,5. Tapi untuk jam kerjanya itu nggak ada lembur, tapi full time. Dari jam 6 pagi kita harus ngambil kunci ke kantor. Setelah itu kita harus berangkat ke lokasi tempat kerja kita, zona kerja. Jadi misal kita ada beberapa kecamatan, itu harus kita tanganin semuanya. Kalau misal ada kerjaan, ada ATM error, itu si ATM-nya bakal SMS ke teknisinya otomatis, SMS sistem by sistem ya. Mau itu ada resipnya habis, resipnya kejepit, ada ATM tertelan, ada mesinnya ngeblank, ngehang, itu udah ada SMS-nya. Dan jam kerjanya pun gila teman-teman, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jadi kalau semisal ada pekerjaan di jam tersebut, kita harus wajib datang ke lokasi, dan minimal itu harus 2 orang. Soalnya kan nyangkut keuangan ya. Jadi dalamnya itu kita ngelihat duit itu udah kayak ngelihat daun aja, berserakan duit ratusan juta. Ada yang uang sobek, uang nyangkut. Dan untuk wilayah Karawang, gue kan asalnya itu kan dari Bogor. Pas gue kerja di Karawang, ternyata untuk zona geografisnya pun sama Bogor beda jauh. Kalau Bogor masih ada dingin-dinginnya lah kalau malam. Kalau di sana mah panas banget, siang malam itu panas. Bekasi, Karawang tuh yang geografisnya lumayan panas. Sama untuk lokasinya itu dia banyak banget
dia banyak banget kendaraan yang gede teman-teman. Jadi kalau salah sedikit aja ya kelindes lah, taruhannya nyawa. Kita kerjanya di motor sampai jam 12 malam, apalagi kalau kita dapat orderan kerjaannya itu jam setengah 12, udah kesel tuh, udah ngeselin tuh, udah bentar lagi jam balik, kita harus datang ke lokasi juga. Kalau untuk gue kerja di Indomaret dulu, gue sekitar 3,5 tahun, dari 2008 sampai 2012 ya, 2013. Waktu itu gue ditawarin kerja sama sepupu gue, saudara gue orang Depok. Jadi gue ikut di rumah dia. Lama-lama gue ngontrak, beli motor sendiri. Nah disitulah asal mula gue itu kerja nyampe sekarang. Jadi kurang lebih ya, kalau gue itu kerja udah ada kali 8 kali gue masuk keluar kerja, masuk keluar, kurang lebih 8. Dan Gojek ini sebenarnya bukan pilihan, tapi udah Grab itu bukan pilihan, tapi udah nasib kayaknya. Soalnya umur juga kan udah nggak muda lagi, kita udah nggak bisa seenaknya masuk keluar kerja juga. Dan antara menyesal dan tidak, karena dulu punya kebiasaan gonta-ganti pekerjaan. Pernah juga gue kerja di Jungle Land. Gue kerja sebagai tiketing. Dimana lagi ya, banyak banget gue kerja. Sempat juga waktu itu gue punya modal 5 juta kalau nggak salah, waktu keluar dari Alfamart. Dengan ilmu yang sedikit dan modal yang sedikit, gue so tahu. Gue itu orangnya so tahu. Kadang gue pengen gini, gue pengen gitu, harus dilakuin tuh. Salah belok. Oh iya, Rachel dan Niela. Oh iya. Totalnya 66.500. Punten. Oh iya, kasih banyak ya Bu. Ya mangga Bu. Sampai mana tadi, lupa. Jadi gue sempat waktu itu punya modal antara 5 juta sampai 7 juta dari hasil gue kerja di Alfamart. Gue nekat lah buka warung pinggir jalan, yang biaya sewanya itu sebulannya sekitar 300 ribuan ya. Jadi gue nyari yang toko yang bisa gue sewa bulanan. Itu cuma bertahan sebulan doang udah, padahal gue udah modal beli showcase itu buat pendingin minuman itu loh. Udah gitu beli etalase, beli barang, beli rokok, makanan. Jadi ya gitu, gue itu orangnya kadang-kadang gimana ya, ngelihat orang sukses, gue kayaknya pengen deh kayak gitu. Jadi kayak bocah lagi, kayak bocah dulu. Orang gini gue pengen, orang melihat gini gue pengen. Tadi duitnya belum gue hitung. Ini ngasihnya berapa ya? Nih biasanya nih kalau orang langsung ngasih duit kayak gitu,
biasanya ada tipnya biasanya. Mau hitung dulu deh. 2, 3, 4, 5, 6, 67.000. 67 ya. Di sini total penagihan ke pelanggan oke, ada tipnya teman-teman, sekitar Rp499. Alhamdulillah. Ini rata-rata untuk Grab banyak banget yang pakai sistemnya itu bayar di tempat, jadi dia itu pakai cash.